Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi dalam acara Ayo Mengaji Generasi Cerdas Generasi Qur'ani. Nah, bisa di rumah yang baru bergabung, ucapkan selamat bergabung. Ambil Al-Qur'annya, kita buka secara bersama-sama, yakni pada Quran surah Al-Mudaththir nomor surah ke-74 ya, dari ayat ke-48 sampai insyaallah nanti ayat ke-56. Nah, kita lanjutkan sedikit ya tentang makna yang tergandung dari pembahasan kita pada hari ini. Jadi orang-orang kafir itu ya Allah ibaratkan di ayat ke-50. Ka'annahum humurum mustanfirah. Jadi kata Allah seakan-akan mereka itu diibaratkan keledai liar yang terkejut, yang lari terkejut, ya lari karena terkejut dia berlari itu. Jadi orang-orang kafir itu dia ibaratkan seperti itu. Farrat min qaswarah, ya ini mereka terkejut karena lari dari singa, ya. Min qaswarah, lari dari singa. Nah, jadi kalau kita bicara tentang ibarat keledai itu semua perumpamaan yang sangat jelek, ya keledai itu ya, karena di dalam Al-Quran itu perumpamaan keledai itu adalah bagi orang-orang yang memang dikategorikan yang jelek, ya orang-orang yang tidak mau, ketika diajak tidak mau bertakwa itu seperti keledai, ya orang yang kalau suara keledai itu adalah suara jelek di dalam Al-Quran itu. Maka inilah perumpamaan yang Allah berikan kepada orang-orang kafir, di mana sebelumnya kita orang-orang kafir ini adalah orang-orang yang Allah masukkan ke dalam neraka Sakar. Kenapa mereka masuk ke dalam neraka Sakar? Maka munasabat di ayat sebelumnya pernah kita bahas, mereka langsung mengatakan qalu lam naku minal musallin. Jadi kami tidak mendirikan salat, ya. Lalu walam naku nut'imul miskin. Jadi kami juga tidak memberi makan orang miskin. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Ini yang mungkin sering menjadi keseharian. Yakni mereka bercakap-cakap sesuatu yang batil, ya menggibah lah kurang lebih, ya menggibah, bercakap-cakap tentang sesuatu yang batil, bisa juga ngomong kejelekan orang lain. Dan yang terpenting di sini yang menjadi penekanan adalah wa kunna nukadzibu biyaumiddin, dan mereka itu orang-orang yang mendustakan hari pembalasan, ya hari akhir, ya biyaumiddin. Nah, inilah orang-orang kafir itu yang Allah sebutkan di dalam Quran surah Al-Mudaththir ini. Ya, mudah-mudahan kita tidak dikategorikan seperti itu, kita dikategorikan kepada huwa ahlut taqwa. Ya, kita dikategorikan kepada orang-orang yang bertakwa, dan tentunya orang-orang yang tentu mendapatkan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, karena Allah itu adalah wa ahlul maghfirah, dia juga adalah orang yang senantiasa memberikan maghfirah kepada hamba-hambanya. Nah, baik, saya di rumah telah hadir di studio adik-adik kita, anak-anak kita yang akan membaca. Kita mulai dari Ulan, ya. Silakan Ulan, dibaca dari 48492 ayat. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Fama lahum 'anit tadhkirati mu'ridin. Oke, Novelia, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Fama lahum 'anil tadhkirati mu'ridin. Ya, Indri. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Fama lahum 'anil tadhkirati mu'ridin. Ya, yang terakhir adik kecil kita, silakan. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in fama lahum anit tadhkirati mu'ridin. Allah. Oke, nah saya di rumah. Jadi itu bacaan-bacaan dari teman-teman kita. Ya, jadi kalau ada kekurangan-kekurangan biasa yang namanya proses belajar, ya ada kekurangan dan kita akan perbaiki. Kita akan ulas secara umum, ya, secara umum kita bahas apa saja hukum yang terdapat di dalamnya. Nah, kita lihat di ayat ke-48. Bismillahirrahmanirrahim. Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Jadi fama tanfa, fa ya, fa tanfa. Jadi fa ini ya tidak terlalu sulit, biasanya makhrajul huruf fa ya. Tanfa ikhfa ya. Kita tekan selama 2 harokat. Tanfa ya, dengan disamar-samarkan. Fa'uhum sya, tadi teman-teman kita udah pas semua bacanya. Fa'uhum sya itu izhar syafawi ya, izhar syafawi jelas. Jadi tidak boleh kita baca gunnah. Jadi teman-teman tadi kita bacanya fa'uhum sya. Jadi nggak boleh lama-lama di sana. Sya. Nah, ini yang huruf biasanya agak banyak terjadi kesalahan. Karena saya juga punya jamaah yang pada malam-malam tertentu ya belajar membaca Al-Qur'an ini. Nah, jadi banyak terjadi kesalahan di sya. Apalagi mungkin generasi-generasi ya yang sekarang sudah masuk ke 60 banyak ya kesalahan dalam huruf sya. Jadi kita praktikkan sedikit bagaimana penyebutan huruf sya. Mungkin saja misalnya di rumah kurang pas penyebutan sya-nya. Jadi sya. Jadi deras anginnya ya. Kadang ada yang so ya. Syoi ya, seperti a'udzubillahi minasyaiton. Banyak a'udzubillahi minasyaiton. Sya itu vokalannya a bukan o. Itu yang pertama misalnya di rumah ya. Jadi sya. Kalau dalam ejakan bahasa Indonesia itu sy. Sya ya. Sya. Nah, jangan sampai ada unsur o masuk ke sana. Nah, jadi sya itu di antara gigi itu ditekan di bawah itu dengan diikuti ya, sh ditekan, anginnya keluar dari sela-sela gigi. Sh, ya, jadi dibuka sh gitu ya. Sh. Nah, terkadang kalau giginya sudah agak sedikit habis, susah untuk menahan angin itu. Nah, itu permakluman. Nah, tapi begitulah makhrajul huruf sya itu. Sh, antara lidah tapi dia tidak di lidah. Di bawah ya, mendekati gusi-gusi itu, setelah gusi di bawah lidah gitu. Fama tanfa'uhum syafa'atus sya. Nah, ini sya'atus sya. Jadi ada tasydid di sana, atus syafi'in. Nah, maka tausihnya syashishu bash ya. Kita ulang. Syashishu bash ya. Jadi dia deras. Nah, gitu. Nah, selanjutnya huruf ain. Nah, kalau huruf ain kadang permakluman juga ya. Ai tadi teman-teman kita udah fasih semua. Ya, adik kecil kita juga udah fasih tadi. Fi ai. Jadi syafa'atu syafi'in. Nah, sampai kita pada ayat ke-48. Nah, sekarang perhatikan pada ayat ke-49. Fama lahum izhar syafawi, ketemu lagi kita dengan hukum izhar syafawi ya. Fama lahum anit tadh. Nah, tadi agak sedikit apa terjelimet lidahnya ya tadi. Anit tadh ta dha ya, ta, jadi di ta itu ada tasydid. Fama lahum anit tadh. Nah, ingat dzalnya lembut ya, tadh. Makhrajul hurufnya ujung lidah disentuh dengan ujung gigi bagian atas. Tadhkira, ro-nya ro. Nah, ro ini guyur ya. Ro semakin lama tebal semakin lembut huruf ro itu ya. Fama lahum 'anit tadhkirati kirati ya. Tadhkira kira. Jadi kalau terus akan dia semakin tebal dan semakin lembut huruf ro itu.
tadhkirati mu'ridi. Dha, perhatikan juga ini dha kadang kalau dia berharokat fathah banyak yang benar, ya. Tetapi ketika dia kasrah banyak yang salah karena dia menjadi tipis. Ini ya. Mu'ridin, bukan ridin tapi dhi. Dhi ya, dhi ya. Dha itu dia selalu tafkhim, ya. Dia beda dengan huruf ra. Dha itu sama dengan so, si, su, do, di, du. Maksudnya tebalnya, ya. Jadi dia mau berharokat fathah, kasrah dan dhamma dia tetap dibaca tebal. Jadi tadhkirati mu'ridin. Jadi sampai di situ kita huruf dot yang menjadi perhatian. Sekarang kita lanjutkan, ya, 2 ayat lagi, ya, ayat 50-51. Silakan dari Novelia. Bismillahirrahmanirrahim. Ka'annahum humurum mustanfirah farrat min qaswarah. Oke, masih ada 3 lagi, ya. Ada Indri, ada Ulan, dan ada Fatia. Akan dibaca. Tapi kita jeda pariwara berikut ini tetap di Ayo Mengaji, Generasi Cerdas, Generasi Quran.